Establish gender equality. Pernah nggak sih kalian perhatiin bagaimana media atau cerita-cerita lama memposisikan perempuan? Biasanya narasi yang muncul nggak jauh-jauh dari kata lemah. Katanya, perempuan itu terlalu emosional, gak cukup rasional buat ambil keputusan besar, apalagi untuk memimpin sebuah negara. Di ruang kekuasaan yang katanya keras, perempuan sering dianggap cuma jadi pelengkap saja. Tapi coba kita tarik nafas sebentar dan mikir ulang. Is it a natural fact or just a tired old story? Seringkali kita menganggap ini sebagai kebenaran mutlak, yang cuman karena narasi itu terus diputar berulang-ulang dari generasi ke generasi. Padahal, kalau kita mau jujur, stigma ini sebenarnya cuman tembok yang sengaja dibangun buat menjaga status quo. Faktanya, semua anggapan tadi itu bukanlah takdir biologis. Dalam ilmu sosial, ada perbedaan besar antara gender dan juga jenis kelamin. Kalau jenis kelamin itu bawaan lahir, gender itu adalah konstruksi sosial atau aturan main yang dibuat oleh manusia. Teori ini bilang kalau perempuan itu nggak lahir dengan instruksi jangan memimpin. Mereka cuma dibesarkan dalam sistem yang membatasi ruang geraknya. Sejak kecil, anak lelaki mungkin diajarkan buat dominan, sementara perempuan diajarkan buat mengalah dan tetap berada di ruang domestiknya. Jadi, pas mereka masuk ke dunia politik, mereka itu bukan nggak mampu, tapi mereka lagi berusaha mengobrak-abrik dinding budaya yang udah ada, bahkan sebelum mereka lahir sekalipun. Selain itu, kenapa di realitanya perempuan sering kalah saing sama laki-laki di politik? Jawabannya ada di satu sistem yang namanya patriarki. Menurut sosiolog Sylvia Walby, patriarki itu bukan sekedar laki-laki yang galak, tapi sebuah sistem sosial yang terstruktur. Sistem ini bikin akses perempuan jadi terbatas, mulai dari pendidikan politik yang gak merata, jaringan yang didominasi satu gender, sampai dukungan finansial yang jauh lebih sulit didapat. Mau laki-laki mau perempuan, kalau sistemnya masih seperti ini, demokrasi di internal partai belum berjalan, lalu kemudian politik biaya tinggi masih terjadi, siapapun itu akan menjadi bagian dari problem tersebut. Jadi kalau boleh dikatakan adalah PR besar kita hari ini, yang pertama secara prosedural, kehadiran perempuan politik masih dihambat oleh ketiadaan atau krisis komitmen dari institusi demokrasi yang harusnya justru memperjuangkan itu. Di saat politisi laki-laki bisa fokus penuh pada kampanyenya, politisi perempuan seringkali masih dibebani ekspektasi domestik yang berat. Jadi, mereka bukan cuma tanding sama lawan politik, tapi juga tanding sama sistem yang gak fair. Mereka harus kerja 2 kali lebih keras cuma buat dapat pengakuan yang sama. Namun, penting juga untuk kita sadari bahwa jebakan konstruksi gender ini tidak hanya menyasar ke perempuan saja. Nyatanya, diskriminasi itu bukan cuma perempuan yang dapat, melainkan laki-laki juga bisa terkena diskriminasi. Tapi, masih banyak di luar sana orang menormalisasikannya begitu saja. Laki-laki seringkali dipaksa untuk selalu tampil kuat tanpa celah, dilarang menunjukkan sisi emosional, dan dituntut memenuhi standar maskulinitasnya. Di beberapa negara itu mulai ada beban laki-laki, jadi capek jadi laki-laki karena mesti tampilan macho terus kan, harus tunjukkan bahwa gua rasional gitu. Toxic masculinity. Toxic masculinity itu. Jadi detoksifikasi itu diperlukan untuk balancing lagi. Jatuh. Nah, itu. Balancing kan memang Itu salah satu gak maco tuh. Itu gak maco. Karena Fight, lepas. boys club itu dianggap lebih mahal memelihara boys club daripada tampil apa adanya tuh. Jadi ya ada perubahan paradigma sebetulnya. Dan itu yang belum masuk di Indonesia karena feodalisme masih kuat, patriarkisme masih kuat tuh. Nah itu soal cara pandang yang mesti diubah. Iya, cara pandang. Yang kadang-kala susah diubah karena kita nikmati sebagai laki-laki. Ketika mereka tidak memenuhi standar itu, mereka pun mendapat tekanan sosial. Jadi, perjuangan melawan stigma ini bukan soal siapa yang lebih menderita, tapi soal bagaimana kita meruntuhkan sistem yang membatasi potensi setiap manusia, tanpa terkecuali. Meski jalannya terjal, tapi tren ini nih sudah mulai bergeser. The trend is shifting. Kalau kita buka data di Indonesia, keterwakilan perempuan di parlemen ini sudah meningkat secara konsisten.
Coba kita cek pada pemilu tahun 2014. Kita aja di angka 17,3%, naik menjadi 20,5% di tahun 2019. Nah, dari pemilu tahun kemarin yaitu tahun 2024, angka ini tembus menjadi ke 22%, alias 127 kursi di DPR RI. Meskipun angka kota 30% itu belum sepenuhnya tercapai secara ideal, kenaikan ini adalah bukti nyata kalau masyarakat mulai sadar. Penelitian pun menunjukkan kalau gaya kepemimpinan perempuan itu cenderung lebih kolaboratif, inklusif, dan lebih peka sesama isu-isu kemanusiaan. Nah, di tengah dunia politik yang semakin kompleks dan penuh konflik, gaya memimpin seperti inilah yang justru kita butuhin banget saat ini. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah perempuan mampu memimpin. Jawabannya bisa banget. Tapi pertanyaan yang sesuai adalah apakah kita sudah cukup adil buat beri mereka ruang dalam berpolitik. Jadi pemimpin perempuan itu Ya. tidak disukai dibanding pemimpin laki-laki. Pemimpin perempuan yang tegas dijulukinya bosi. Pemimpin perempuan yang punya target atau berusaha meraih posisi dibilangnya gila ambisi. Laki-laki dengan kualitas yang sama atau melakukan hal yang sama dianggapnya ini pemimpin yang ideal. Masalahnya bukan pada kapasitas perempuan, tapi pada sistem yang masih setengah hati membuka pintu. Perempuan nggak terlalu lemah buat politik. Dunia kita aja yang terlalu lama kemakan stereotip. Sudah saatnya kita berhenti mempertanyakan kapasitas mereka dan mulai fokus memperbaiki sistemnya. Karena saat kita meruntuhkan tembok gender ini, kita nggak cuma membebaskan perempuan dan keterbatasan, tapi juga membebaskan laki-laki dari beban standar yang tidak adil. Saat ruang itu setara, yang lahir bukan cuma keadilan bagi satu pihak, tapi sebuah perubahan yang nyata buat kita semua.